Pernahkah kamu ingat ada satu merek ponsel yang dulu bikin semua orang merasa keren, penting, bahkan seakan punya status sosial lebih tinggi dibanding yang lain? Yah, itulah BlackBerry. Sebelum era iPhone dan Android menguasai dunia, BlackBerry adalah simbol kesuksesan, alat komunikasi bisnis paling bergengsi, dan jadi idola anak muda di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, punya BlackBerry sama artinya dengan naik kelas sosial. Tapi sekarang, nama itu tinggal sejarah, bahkan generasi baru mungkin tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah raksasa teknologi dunia bisa jatuh dan tenggelam begitu dalam? Inilah kisah tentang kesuksesan dan kebangkrutan BlackBerry. BlackBerry lahir dari sebuah perusahaan Kanada bernama Research in Motion atau RIM di akhir tahun 1990-an. Mereka memfokuskan diri pada komunikasi bisnis dan keamanan data. Saat itu, RIM menghadirkan sesuatu yang berbeda. Sebuah perangkat dengan keyboard QWERTY fisik yang memudahkan mengetik cepat, layanan pesan instan eksklusif bernama BlackBerry Messenger atau BBM, serta sistem keamanan yang dipercaya bahkan oleh pemerintah Amerika Serikat. BlackBerry tampil bukan sekadar ponsel, tapi sebagai perangkat komunikasi premium yang mengubah cara orang bekerja, berinteraksi, bahkan bergaul. BBM adalah salah satu kunci sukses terbesar mereka. Setiap pengguna punya PIN unik dan hanya mereka yang punya BlackBerry yang bisa saling terhubung. Hal ini menciptakan rasa eksklusif. Kalau kamu punya BlackBerry, kamu masuk dalam lingkaran orang-orang keren. Istilah PIN BBM berapa jadi tren global, termasuk di Indonesia. Ditambah lagi, keyboard fisik yang nyaman membuat BlackBerry jadi favorit pebisnis, mahasiswa, bahkan politisi dan selebriti. Tak heran kalau pada tahun 2009 hingga 2010, BlackBerry mencapai puncak kejayaannya. Saat itu, mereka menguasai hampir 50% pasar smartphone di Amerika Serikat, dan di Indonesia, BlackBerry benar-benar jadi gaya hidup. Namun, justru di puncak kesuksesan itulah awal dari kejatuhan BlackBerry dimulai. Kesalahan paling fatal mereka adalah meremehkan revolusi yang dibawa oleh iPhone dan Android. Ketika Apple memperkenalkan iPhone pada tahun 2007 dengan layar sentuh penuh, eksekutif RIM menganggapnya tidak praktis. Mereka yakin keyboard fisik adalah masa depan. Padahal, inilah awal pergeseran besar dalam dunia ponsel. Android dan iOS hadir dengan sistem operasi yang fleksibel, antarmuka modern, dan, yang paling penting, ekosistem aplikasi yang terbuka untuk semua developer. Sementara BlackBerry tetap eksklusif, tertutup, dan kaku. Saat dunia beralih ke layar sentuh, BlackBerry masih bertahan dengan bentuk lama. Saat aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, dan ratusan ribu aplikasi lain bermunculan di App Store dan Google Play, BlackBerry gagal menarik developer. Akibatnya, pengguna merasa terkunci di dunia yang terbatas. Sementara iPhone dan Android menawarkan kebebasan tanpa batas. BlackBerry sempat mencoba mengejar ketinggalan dengan merilis BlackBerry Z10, ponsel full touchscreen pertama mereka pada tahun 2013. Tapi itu sudah terlambat, pasarnya sudah beralih, citra BlackBerry sudah ketinggalan zaman, dan ekosistem aplikasinya terlalu miskin untuk bersaing. Bahkan upaya mereka beralih ke Android dengan meluncurkan BlackBerry Priv di tahun 2015 tetap tidak bisa mengembalikan kejayaan. Akhirnya, pada tahun 2016, BlackBerry secara resmi berhenti membuat ponsel sendiri. Merek BlackBerry hanya dipakai oleh perusahaan lain dengan sistem lisensi, tapi gemilangnya tak pernah kembali. Kisah BlackBerry adalah pelajaran besar bagi semua perusahaan teknologi. Kesombongan bisa membunuh inovasi. Saat mereka merasa paling unggul, mereka menutup mata pada perubahan besar yang terjadi di depan mata. Kecepatan beradaptasi jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan tradisi. Dan yang paling penting, dalam dunia digital, ekosistem lebih berharga daripada perangkat itu sendiri. iPhone dan Android bukan hanya menjual ponsel, mereka membangun dunia baru di mana aplikasi, layanan, dan pengalaman pengguna saling terhubung. Kini,
BlackBerry lebih dikenal sebagai perusahaan software dan keamanan, bukan produsen ponsel. Bagi sebagian orang, nama BlackBerry adalah nostalgia. Bagi generasi baru, mungkin hanya sekadar cerita. Dari raja smartphone dunia menjadi legenda yang tenggelam karena gagal membaca arah perubahan. Lalu, bagaimana menurut kamu? Jika dulu BlackBerry cepat beradaptasi, apakah mereka masih bisa bersaing dengan iPhone dan Android sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.